Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ikhwan sekalian. Kita bahas setelah ini tentang talak ya, tentang talak atau cerai ya. Talak secara definisi dari kata al-hal atau an-inhilal, yaitu terlepas. Maksudnya akad nikah terlepas. Secara syar'i namanya hallu aqdin nikahi bilafzi talak wa nahwihi, yaitu melepaskan tali akad nikah dengan menggunakan lafal talak atau yang semisalnya. Kita sudah singgung kemarin, akad nikah bisa dengan talak, bisa dengan selain apa? Talak. Adapun talak maka dengan menggunakan lafal talak atau yang semisalnya. Adapun dalil dalam Al-Qur'an banyak, dalam sunnah juga banyak. Di antara dalam Al-Qur'an Allah berfirman at-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Fa imsakun bima, yaitu kalau sudah 2 kali masih bisa rujuk maksudnya. Fa imsakun bima'ruf, maka kembali lagi rujuk dengan cara yang baik, au tasrihun bi ihsan, atau lepas tidak usah kembali dengan cara yang baik pula. Itu Allah bilang kalau mau kembali cara yang baik, kalau mau bertahan cara yang baik, kalau mau cerai dengan cara yang baik. Allah juga berfirman, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, jika kalian para kaum mukminin menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah dengan aturannya. Ceraikanlah dengan aturannya. Ini semua dalil tentang talak banyak ya. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah, dan banyak ayat-ayat tentang talak ya. Adapun hadis juga banyak. Hadis seperti Nabi berkata at-talaqu liman akhadha bis-saq. Talak itu di tangan lelaki yang memegang betis wanita, artinya dia yang memegang talak. Kemudian Rasulullah bersabda juga salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang seriusnya serius, yang candaannya juga serius. Di antaranya talak. Kalau orang talak, dia bilang saya cerai kamu, bercanda jatuh. Jadi talak ini enggak boleh bercanda. Bercandanya jadi serius, apalagi seriusnya. Kemudian juga dalam sebagian hadis, meskipun hadis ini mungkin perlu dibahas lagi, yaitu abghadul halal ilallah talak. Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Namun harus dilakukan demi kemaslahatan, Kenapa talak ini kalau tidak ada maslahatnya, maka dia perkara yang paling disukai oleh syaitan. Sebagaimana sudah kita sebutkan dalam dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma', thumma yab'atsu sarayahu. Iblis meletakkan singgasananya di air, kemudian dia mengirim pasukannya untuk menggoda. Fa'adhamuhum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling kedudukannya tinggi di sisi iblis dari anak buahnya, yang mana yang paling tinggi kedudukannya? Yang paling besar fitnahnya. Kemudian datanglah mereka melapor, saya sudah begini, kata iblis, belum sampai ada seekor setan berkata, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatihi. Saya terus menggoda sang lelaki sampai saya berhasil pisahkan dia dengan istrinya. Maka setan berkata, nikma anta, ente setan top ya. Makanya iblis senang mendekatkan dia karena dia berhasil memisahkan suami dan istri. Demikian juga di antara program para tukang sihir adalah menceraikan suami dengan istrinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dengan sihir tersebut maka mereka memisahkan antara suami dan istri dengan berbagai macam sihir. Di antaranya sihir misalnya habas, atau seorang laki tidak bisa menggauli istrinya. Ini di antara sihir yang banyak terjadi. Dia enggak bisa menggauli istrinya. Akhirnya terpaksa harus pisah, dan itu ada teman saya mengalami hal tersebut ya. Dia sayang sama istrinya tapi enggak bisa digauli. Akhirnya pisah, mau bagaimana lagi? Daripada rumah tangga tapi enggak bisa digauli, disihir istrinya. Ada juga istrinya dibuat terlihat buruk di hadapan suaminya sehingga suami tidak berhasrat. Bermacam-macam sihir ya. Atau dipalingkan hati suaminya, atau dipalingkan hati istrinya, sebaliknya istrinya benci lihat apa? Suaminya. Semua sihir-sihir tersebut tujuannya untuk memecah rumah tangga. Itu banyak sihir seperti itu karena memang itu tujuan setan, sehingga setan tentu mendukung totalitas
program sihir tersebut. Akan tapi kalau memang cerai itu harus dilakukan, maka Islam adalah agama yang realistis. Makanya saya bilang di sini hikmahnya syariat talak merupakan syariat yang dibanggakan Islam karena merupakan syariat yang realistis, yang memperhatikan kemaslahatan. Terkadang rumah tangga enggak bisa dipaksakan untuk berlanjut. Tidak bisa dipaksakan kalau memang tidak bisa menimbulkan kemaslahatan. Biasanya terjadi ketika salah satu atau keduanya tidak menjalankan tugasnya sebagai istri atau sebagai suami. Ketika rumah tangga tidak bisa berjalan, maka Islam secara realistis boleh cerai, dan itu sudah terjadi. Nabi juga pernah menceraikan, bahkan pernah terjadi pada orang lebih mulia daripada kita seperti Zubair bin Awam menceraikan Asma binti Abi Bakar. Dua-duanya orang-orang hebat, tapi ada kondisi yang tidak mungkin dilanjutkan. Adapun mengharamkan cerai selama-lamanya seperti dalam sebagian agama, jadilah terkadang akad nikah tersebut merupakan penjara abadi. Ya, sama-sama tidak cocok tapi enggak bisa apa? Cerai. Suaminya zina melulu, jalan dengan perempuan tapi enggak bisa cerai. Istrinya selingkuh melulu tapi dia enggak bisa ceraikan. Ini penderitaan. Penderitaan abadi ketika tidak boleh diceraikan. Istrinya tidak pernah nurut, tidak pernah mau melayani, membangkang dan terusnya. Atau suaminya KDRT melulu. Gimana? Mau enggak boleh cerai. Maka ini adalah sangat menjadi penjara abadi, hasilnya juga menjadi sangat buruk bagi masyarakat. Oleh karenanya Islam adalah agama yang realistis. Kalau memang perlu untuk cerai, tidak jadi masalah. Tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan itu kalau dikatakan cerai adalah senjata terakhir. Kalau kita bahasa kita, cerai adalah obat terakhir. Cerai adalah solusi apa? Terakhir. Tapi dia adalah solusi jika memang diperlukan. Dia bukan sedikit-sedikit cerai, tidak. Dia adalah solusi terakhir. Khulu solusi terakhir. Cerai solusi terakhir jika memang harus dilakukan. Ya. Jadi mungkin orang apa dalam Islam ada cerai? Kita bilang justru itu syariat yang realistis. Ya, karena tidak selalu bisa sinkron suami istri. Istri bisa berubah, suami juga bisa berubah. Ya. Bisa saja di kemudian hari. Baik, ini terkait dengan cerai. Dan oleh karenanya pembahasan cerai ini penting. Bukan berarti kita ingin diceraikan, ya enggak. Tapi kita harus ngerti, karena di sekitar kita atau sekitar kita ada saja problem terkait dengan lelaki maupun wanita. Seperti lelaki, dia harus paham tentang masalah cerai. Supaya dia tidak salah dalam mencerai. Karena kalau dia salah cerai, dia bisa cerai dengan cerai yang haram. Atau dia main-main terkadang jatuh apa? Cerai. Wanita juga harus ngerti aturan cerai supaya dia tidak bikin jengkel suaminya, karena dia tahu konsekuensinya. Kalau suaminya jatuhkan talak 3, enggak bisa balik lagi. Ya. Jadi kita perlu belajar, bukan berarti untuk kita menjatuhkan cerai, bukan, tapi kita mengantisipasi. Seorang lelaki antisipasi jangan sampai kebablasan mudah menceraikan. Sudah ceraikan istrinya sudah 100 kali, sementara dia masih tinggal sama istrinya. Dan wanita juga mengantisipasi, dia tahu ketika suaminya ucapkan sesuatu, dia tahu ini cerai atau tidak. Dia ngerti hukum fikihnya. Dan juga dia tahu kalau suaminya sudah marah, mungkin dia berhenti, khawatir suaminya melafalkan lafal yang akhirnya merusak rumah tangga mereka yang mereka sudah bangun selama puluhan tahun. Ya, maka perlu bagi lelaki maupun istri mempelajarinya. Demikian juga perlu untuk kita tahu, mungkin anak kita ada yang sudah menikah, anak kita ada yang kita punya mantu, ya, maka kita perlu ngerti ini semua. Sebagai fikih yang untuk apa namanya wawasan ilmu bagi kita. Ya. Taib. Dan ini namanya juga belajar ilmu agama berpahala. Ya, belajar ilmu agama berpahala. Kita lanjutkan. Saya bacakan di sini. Ini sudah ibu-ibu? Sudah? Sudah. Taib, kita baca dulu sekarang. At-talaqu darbani sarihun wa kinayatun. Fas-sarihu thalathatu alfadhin. At-talaqu wal firaqu was-sarahu. Kata penulis, cerai itu terbagi 2. Pertama sarih, yaitu yang tegas dengan jelas, yang itu yang diucapkan dengan jelas. Yang kedua kinayah, halaman 347 ya, yaitu yang diucapkan dengan sindiran, yaitu tidak tegas. Talaq sarih itu memiliki 3 lafal. Pertama talak, lafal talak itu sendiri, atau kita bahasa kita cerai. Yang kedua firaq, yaitu lepas. Yang kedua sarah, yaitu pisah, sarah. Ya. Talak yang diucapkan, kemudian beliau berkata, wala yaftaqiru sarihu talaqi ila niyyah
wal kinayah wa kullu lafdhin wal kinayatu wa kullu lafdhin ihtamala at-talaqa wa ghayrahu wa yaftaqiru ila niyyah. Bedanya kalau talak yang diucapkan dengan jelas tidak membutuhkan niat. Talak dengan kinayah sendirian adalah setiap kata yang mengandung makna talak dan selainnya ini membutuhkan niat. Tapi sebelum kita baca, saya jelaskan dulu biar mudah. Taib, perhatikan sini Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Klasifikasi cerai atau talak dari beberapa tinjauan. Talak ini bisa kita bagi dari 3 tinjauan menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama Ibu, adalah ditinjau dari lafal yang digunakan untuk menjatuhkan cerai. Kalau laki-laki mau jatuhkan cerai, dia menggunakan lafal apa? Ini ada talak bisa dibagi 2. Pertama disebut talak sharih, yaitu talak yang jelas. Talak yang jelas. Yang kedua talak ghairu sharih, yaitu talak yang tidak jelas. Ya. Dengan menggunakan lafal ghairu sharih. Adapun talak yang jelas, yaitu dia menggunakan lafal sharih, tegas, jelas. Seperti dia mengatakan gunakan kata talak atau tolak dan hal-hal yang cabang dari talak tersebut. Kalau bahasa Arab tolak tuki, anti talik, itu kata-kata seperti itu ya. Ya anti talik ya, tolak tuki ya dan macam-macam ya. Ini kalau bahasa Indonesia cerai. Kalau bahasa Indonesia ada apa? Cerai. Atau saroh. Saroh ini dalam bahasa Arab dan firaq maknanya juga cerai, pisah. 3 lafal ini datang dalam Al-Quran. Ya. Cerai paling banyak ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa at-talaqu marratan. Seperti firaq ya. Fa imsakun bima'ruf at-tasrih atau tasrihum bi ihsan ya. Firaq au fariquhunna bima'ruf ya. Jadi 3 lafal ini cerai, sarah dan firaq ini sarah, as-sarah dalam Al-Qur'an disebutkan. Sehingga dianggap oleh mazhab Syafi'i siapa yang mengucapkan cerai dengan 3 talak ini, talak atau cerai, sarah, firaq, maka ini jatuh cerai. Tanpa harus ada niat atau tidak. Pokoknya dibilang kamu saya talak berarti jatuh. Sarah. Ini lafal kinayah. Kalau lafal kinayah itu lafal yang masih mengandung kemungkinan selain cerai. Lafal kinayah sindiran tidak tegas, masih mengandung makna yang lain. Selain 3 lafal yang ini tadi. Seperti misalnya ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu. Ini maksudnya apa pulang ke rumah orang tua? Istri suaminya marah, pulanglah ke rumah orang tuamu. Atau engkau haram bagiku misalnya. Apa maksudnya? Atau dia mengatakan rumah ini tidak bisa lagi menaungi kita berdua ya misalnya. Repot. Ya, ini kata-kata seperti ini. Ini tidak jelas, tidak beda dengan cerai. Kalau cerai kan apa? Jelas. Nah, kalau lafal-lafal seperti ini, maka talak tidak otomatis jatuh. Kalau yang tadi yang jelas otomatis jatuh. Kalau yang tidak jelas maka tergantung niat. Jatuh jika diniatkan cerai. Misalnya seorang bilang sama istrinya, kamu haram bagiku. Nah, dalam hatinya itu maksudnya cerai maka jatuh. Tapi kalau dia hanya jengkel, hanya nakut-nakutin, ditanya, kamu tadi maksudnya apa? Ya enggak, saya jengkel aja sama kamu. Nah, itu tidak jatuh cerai. Tidak jatuh cerai. Oleh karenanya, perkataan seperti ilhaqi bi ahlik, di sini ada ya. Dalam buku, ya kita lihat. Coba silakan lihat halaman 376, saya baca. Halaman 376. Catatan nomor 2. Talak dengan kinayah sendiri adalah setiap kata yang mengandung makna talak dan selainnya. Itu tidak tegas. Misalnya perkataan kembalilah kepada keluargamu, engkau bukan istriku, engkau bebas. Nah, ini kata-kata yang bukan lafal cerai maksudnya. Beda kalau kamu saya cerai, sudah. Jika suami berniat menjatuhkan talak, maka talak pun terjadi. Ini maka tergantung niat karena dia tidak tegas. Kalau dia tidak niat, maka tidak jatuh apa? Cerai. Nah, kalau suami bilang, kamu tidak pantas lagi jadi pendampingku. Tunggu, maksudnya apa ini? Pendamping waktu makan di warung atau bagaimana maksudnya? Kalau maksudnya cerai, jatuh. Kalau enggak.
Apa dasarnya? Adapun dasarnya dalam hadis Bukhari ketika Ibnatul Jaun menemui Rasulullah, dia berkata, saya a'udzubillahi minka. Jadi wanita ini dinikahi Nabi, kemudian dia ketemu Nabi, dia bilang begitu, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka Rasulullah SAW berkata, laqad uzti bi azimin ilhaqi bi ahlik. Rasulullah ceraikan. Rasulullah menggunakan lafal, pulanglah ke rumah orang tuamu. Maksudnya Rasulullah ceraikan. Rasulullah menggunakan lafal apa? Pulanglah ke rumah orang tuamu. Namun Rasulullah bilang begitu dengan niat apa? Menceraikan. Sementara kasus yang lain, ketika Ka'ab bin Malik kan waktu itu dia tidak ikut perang Tabuk, sehingga dia diboikot sama kaum muslimin. Sampai akhirnya istrinya disuruh pulang ya. Maka datanglah utusan Nabi berkata, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kamu untuk menjauhi istrimu. Saya itu Ka'ab berkata, haruskah saya menjatuhkan talak kepadanya atau apa yang harus saya lakukan? Utusan Nabi berkata, jauhilah istrimu dan jangan kau dekati dia. Maka Ka'ab pun berkata, saya pun berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu. Tapi bukan niatnya apa? Cerai. Jadi lafal yang sama, pulanglah ke rumah orang tuamu, ternyata bisa menjatuhkan cerai, ternyata juga bisa tidak menjatuhkan cerai. Tergantung pengucapnya. Tergantung niat ya. Makanya dalam banyak kasus saya alami, saya ditanya, Ustaz suami saya bilang begini. Saya bilang, tanya niatnya apa? Niatnya cerai atau tidak? Kalau niat cerai berarti jatuh cerai. Kalau niatnya enggak cerai, cuma nakut-nakutin, cuma jengkel, mengungkapkan kejengkelan, itu tidak jatuh cerai. Jadi kalau dengan lafal soreh, maka langsung jatuh cerai otomatis. Nah, dalam kitab bahasa Indonesia, kita yang disebut lafal soreh cuma lafal talak atau cerai. Selain cerai semuanya kita pisah aja nih, enggak jelas, paham? Kita pisah, kita enggak bisa serumah, kita harus pisah ranjang. Ini semua kinayah. Apa maksud suami ngomong gitu? Kalau maksudnya cerai maka jatuh, kalau tidak maka tidak. Jadi kalau dalam kitab bahasa Indonesia, lafal yang soreh cuma talak atau cerai. Terjemahan talak itu apa? Cerai. Jika suami bilang kepada istri, kamu saya cerai, udah jatuh. Meskipun dia bilang, tadi saya cuma main-main, enggak bisa. Enggak bisa. Selama dia mengucapkan itu dengan niat, bahwa saya ditujukan kepada istri, kamu saya cerai, ya. Kita cerai, ya. Beda kalau dia bilang, buyar aja rumah tangga, buyar. Buyar nih tegas atau tidak? Tidak. Maksud kamu buyar apa nih? Kalau dia bilang, maksudnya cerai berarti jatuh. Kalau maksud dia enggak, saya cuma jengkel aja, maka tidak apa? Tidak jatuh. Yang tahu dia bohong atau tidak cuma Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada kasus ibu-ibu, ada seorang lelaki ngamuk sama istrinya. Udah rumah tangga kita buyar aja. Terus sampai pergi minggu depan datang lagi ke rumah. Terus istrinya bilang, Mas kamu minggu lalu bilang rumah tangga kita buyar aja. Kamu niatnya cerai atau tidak? Waduh, saya ngomong gitu ya. Aduh, lupa dia. Lupa. Niatnya apa Mas? Waduh, saya lupa niatnya apa waktu itu. Kalau begitu gimana? Ini ada khilaf. Pendapat yang kuat Allah alam, hukum asalnya tidak cerai. Karena lafalnya lafal apa? Kinayah. Dan dia lupa dia waktu ngomong gitu niatnya apa. Dia ngomong gitu niatnya. Kalau niatnya cerai jatuh, tapi kan dia lupa niat atau tidak, maka tidak jelas. Ya. Paham ibu-ibu? Paham tidak? Baik. Kita lanjut. Lihat halaman 375. Kata penulis, saya bacakan dulu Arabnya. Wal nisa'i fihi darbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun wa hunna dawatul haid fa sunnatu an yuqi'at talaqa fi tuhrin ghairu mujami'in fihi wal bid'atu an yuqi'at talaqa fil haidhi aw tuhrin jama'aha fihi wa darbun laysa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun huwa arba'un as-saghiratu wal aisatu wal hamilu wal mukhtali'atu allati lam yadkhul biha. Baik, kita bacakan halaman 375 Indonesianya. Hukum wanita dalam urusan cerai ada dua. Ini klasifikasi yang kedua. Tadi kita sudah bahas klasifikasi yang pertama. Ditinjau dari lafal yang digunakan. Sekarang klasifikasi kedua, cerai itu juga bisa dibagi ditinjau dari kondisi istri. Kondisi istri yang dicerai, apakah masih mengalami haid atau sudah menopause, sedang haid atau sedang suci. Ini mempengaruhi jenis talak yang dijatuhkan kepada sang wanita.
Untuk wanita seperti ini, maka ada talak yang disifati sunnah atau bid'ah dan ada talak yang tidak disifati sunnah dan bid'ah. Kita bacakan sini. Hukum wanita dalam perkara talak ini ada dua, sunnah dan bid'ah. Yang sesuai aturan sunnah adalah menjatuhkan talak ketika istri suci dan tidak digauli. Itu sunnah. Jadi kalau seorang laki-laki mau jatuhkan cerai sama istrinya, tunggu istrinya suci dulu. Kalau istrinya sudah suci, dia jangan gauli. Baru dia jatuhkan apa? Cerai. Tapi kalau istrinya haid, istrinya lagi haid bikin marah-marah, dia ceraikan, ini talak bid'ah, haram. Dosa dia. Atau istrinya sudah suci, dia gauli, setelah dia gauli kemudian dia jatuhkan cerai, ini juga hukumnya haram. Maka cerai itu kalau dilaksanakan sesuai aturan jarang terjadi. Yang terjadi laki-laki kapan marah dia jatuhkan cerai. Kapan dia emosi dia jatuhkan cerai. Maka Allah mengatakan, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi dan itu kaum mukminin, kalau kalian mau jatuhkan cerai ikut aturan. Jangan asal serta merta marah langsung jatuhkan apa? Cerai. Enggak. Harus di waktu suci dan belum digauli. Baik, kita sekarang sini. Kemudian yang kedua, ada talak yang tidak sunnah dan juga tidak bid'ah. Jadi ada talak yang bisa disifati sunnah dan bid'ah, ada talak yang tidak sunnah juga tidak bid'ah. Siapa yang tidak sekarang saya bacakan dulu. Yang sesuai aturan sunnah di atas, lihat ya, hukum wanita dalam perkara talak ada dua sunnah dan bid'ah. Yang sesuai aturan sunnah adalah menjatuhkan talak ketika istri suci dan tidak digauli. Adapun yang bid'ah adalah yang menjatuhkan talak ketika istri haid atau ketika suci namun suami menggaulinya. Ada talak yang tidak sunnah dan juga tidak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada 4 orang. Wanita masih kecil. Wanita tersebut dinikahi, dia belum balik, belum haid. Terus diceraikan, ya ceraikan aja, enggak tunggu haid atau suci karena memang dia belum haid. Maka ini tidak disifati sunnah atau bid'ah. Yang kedua, wanita yang sudah menopause, sudah tidak haid lagi. Kalau mau cerai tinggal ceraikan aja. Tidak perlu menunggu suci atau menunggu haid karena dia tidak bakalan haid lagi. Kemudian yang ketiga, wanita yang sedang hamil. Wanita hamil juga tidak haid. Adapun kalau dia sedang hamil keluar darah namanya damul fasad, darah penyakit atau darah rusak. Maka kalau mau ceraikan, ceraikan aja meskipun wanita sedang apa? Hamil. Kemudian yang keempat, wanita yang khulu dan belum digauli. Sebenarnya tidak disyaratkan belum digauli. Wanita khulu dicerai kapan saja. Karena menurut mazhab Syafi'i, khulu itu cerai. Paham? Sebenarnya kita bahas yang benar khulu bukan apa? Cerai. Tapi mazhab Syafi'i khulu itu termasuk apa? Cerai. Tapi perhatikan sini Ibu. Kita lihat di papan tulis ya. Jadi pembagian kedua, klasifikasi ditinjau dari kondisi istri, apakah masih haid atau menopause, lagi haid atau lagi suci. Pertama adalah cerai yang bisa dinilai sunnah atau bid'ah. Maka cerai sunnah itu apa? Cerai sunnah adalah wanita diceraikan ketika sedang suci dan belum digauli. Ya, ini ada khilaf tapi kita ikut mazhab Syafi'i aja. Jadi kondisi kapan cerainya sunnah dan seorang laki ketika menceraikan dalam kondisi demikian dapat pahala karena dia sesuai sunnah. Mungkin istrinya bikin emosi ketika sedang haid, dia tunggu dulu. Jangan, belum saatnya. Atau istrinya lagi suci dia gauli. Terus istrinya bikin emosi, dia enggak boleh ceraikan juga. Tunggu istrinya haid lagi, baru suci lagi, baru apa? Jatuhkan cerai. Makanya kalau mau ikut cerai sunnah ini kadang-kadang tidak jadi. Karena istrinya lagi marah, kamu lagi haid ya? Waduh, udah nanti aja. Tahu-tahu begitu sudah suci, dia rindu, enggak jadi cerai. Atau dia gauli istrinya sudah suci, terus dia gauli, dia mau marah, waduh istrinya sudah dia gauli, berarti dia nunggu lagi sampai haid, terus haidnya bersih lagi, suci lagi, baru dia sudah berubah kadang-kadang. Maka terkadang menjalankan talak sunnah ini sering gagal. Sering apa? Gagal. Tapi kalau dia menjatuhkan cerai sesuai sunnah, dia dapat pahala. Adapun tercerai bid'ah, talakul bid'i ini dosa. Dikatakan bid'ah di sini maksudnya berdosa. Tidak sesuai aturan. Jika tidak, maka talaknya bid'ah. Contoh, sedang haid dijatuhin talak, atau suci, namun sudah digauli. Sudah digauli, itu kan cerai, ini talak bid'ah. Ini talak yang bisa disifati bid'ah atau sunnah. Berikutnya, talak yang tidak dinilai dengan bid'ah atau sunnah.
Ada beberapa ciri jika wanitanya salah satu dari 4 model ini. Pertama, menopause. Kalau istri sudah menopause, usia 60 tahun, dia mau cerai, tinggal cerai aja. Karena enggak ada. Maksudnya kalau mau cerai tidak tunggu haid atau tidak maksudnya. Bahasanya terlalu ini, salah. Jadi tidak perlu tunggu apa? Haid atau nifas. Atau lagi hamil. Kalau cerai tidak perlu tunggu haid atau tidak karena tidak ada haidnya. Masih kecil, misalnya belum digauli, masih belum balik, dinikahi, pingin cerai. Atau wanita yang minta khulu, maka ini juga mau diceraikan ketika haid juga tidak jadi masalah karena wanita khulu boleh dicerai baik ketika haid maupun ketika apa? Suci. Para ulama menyebutkan kenapa seorang yang wanita haid kalau dicerai maka itu dilarang. Karena memberi mudarat kepada sang wanita. Kalau diceraikan maka dia sudah terpisah dari suaminya, sementara masa iddahnya semakin panjang. Karena haid yang dijatuhkan cerai tidak dihitung. Sehingga kalau dia mau nikah sama laki-laki lain dia harus nunggu lebih lama. Seperti itu. Kemudian juga misalnya kalau sudah digauli, kenapa? Karena digauli sahabat tahu dia hamil. Digauli jatuh cerai ternyata punya anak. Maka ini khawatir memberi mudarat kepada sang wanita atau sang lelaki menyesal. Lain halnya ketika dia menopause, ya tidak dia menopause maka tinggal dicerai, tidak ada pengaruh haid atau tidak, tetap 3 bulan masa iddahnya. Hamil pun demikian, ketika seorang laki menceraikan istrinya hamil, dia tahu ada anaknya, sehingga dia tentu sudah pertimbangan. Saya ceraikan ini, saya tahu ini berarti wanita ini saya cerai, saya harus tanggung biaya kehamilannya, saya harus tanggung biaya kelahirannya, semua saya tanggung. Sehingga dia, dan ini anak saya harus dirawat oleh wanita yang sudah saya cerai. Dia sudah tahu konsekuensinya, tetap dia jatuhkan, maka tidak masalah. Karena dia sudah tahu konsekuensinya. Sama wanita kecil belum haid, maka ini juga 3 bulan. Adapun wanita yang khulu, dicerai kapan saja, karena memang dia yang pingin apa? Cerai. Dia yang pingin pisah. Sehingga tidak perlu diperhatikan haid atau tidak, karena dia memang minta dan masalahnya buat dia, dia tinggal dijatuhkan cerai. Kalau menurut mazhab Syafi'i, saya ulangi, mazhab Syafi'i mengatakan khulu adalah apa? Cerai, ya. Namun kita sudah jelaskan mekanismenya bukan mekanisme cerai, yang benar dia bukan cerai. Paham Ibu? Ada yang bertanya enggak apa? Sebelum kita lanjut. Ya, silakan. Ada mic-nya enggak biar didengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang wanita masih muda yang sedang masih masa subur bisa, tapi sudah dilakukan angkatan rahim itu saja, berarti kan wanita tersebut tidak bisa haid lagi. Apakah termasuk di kategori yang sunnah dan juga tidak bisa? Iya, tidak sunnah tidak bisa. Karena dia tidak haid, tidak mengalami haid. Wanita yang tidak mengalami haid, apakah karena dia masih belum balik atau sudah menopause atau karena penyakit? Maka tidak disifati bid'ah dan apa? Sunnah. Karena dia tidak mengalami haid. Ada lagi bertanya? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan halaman 378. Hukum talak orang merdeka dan budak. Hukum talak orang merdeka dan budak. Jadi beda antara budak ketika menceraikan istrinya dan lelaki merdeka. Tentu budak dahulu diperjualbelikan. Zaman dahulu, kemudian Islam datang untuk mengurangi hal tersebut. Sampai Islam datang memotivasi untuk memerdekakan budak. Ya, dengan tahapan-tahapannya. Karena perbudakan dulu ada. Sebelum Islam juga sudah ada perbudakan. Sebelum Islam di Eropa, di mana-mana banyak perbudakan. Islam datang, juga ada perbudakan di Jazirah Arab. Tapi Islam memotivasi untuk memerdekakan budak. Pahalanya luar biasa. Kalau ada pelanggaran juga biasanya kafarahnya dengan memerdekakan apa? Budak. Jadi bukan Islam mendukung perbudakan, enggak ya. Islam datang di mana perbudakan sudah ada, maka Islam mengurangi. Ya. Dan perbudakan masih mungkin terjadi kalau terjadi peperangan. Kemudian yang kalah bisa diperbudak. Kecuali ada kesepakatan di antara dunia internasional, tidak ada budak lagi, terserah ya. Baik.
Saya bacakan wa yamlikul hur thalatha tatliqat wal abdu tatliqatain. Kalau lelaki berhak untuk menceraikan istrinya 3 kali. Kalau budak hanya boleh berapa? 2 kali. Wa yasihul istithna fi talaq idza wasalahu bihi. Coba nanti kita bahas ini pelan. Kita bahasin dulu. Lelaki yang merdeka punya hak untuk menceraikan 3 kali. Adapun wanita yang lelaki yang tidak merdeka cuma 2 kali. Kita lanjut dulu. Wa yasil istithna fi talaq idza wasalahu bihi wa yasihu ta'liquhu bis sifati wa syart. Boleh mengecualikan cerai jika tersambung. Misalnya seorang berkata, istriku saya ceraikan kamu talak 3 kecuali 2. Berarti tinggal berapa? Talak 1 berarti. Tapi harus nyambung. Tapi kalau dia bilang, kamu saya cerai talak 3. Terus dia bengong menyesal. Udah 1 aja. Terlambat. 5 menit kemudian, 2 menit kemudian dia berubah pikiran. Menurut 4 mazhab tetap jatuh berapa? 3. Tapi kalau nyambung, saya jatuhkan kamu talak 3 kecuali 1. Berarti berapa? 2. Itu maksudnya. Istrinya marah, 3 sekalian. Ya udah 3. Sebagian istri kan nantang gitu. Ayo cerai, ayo berani. 3 sekalian, ayo gitu. Habis itu nangis ya. Wa yasihu ta'liquhu bis sifat wasyart. Dan berikutnya ini hukum-hukum terkait dengan talak. Wa yasihu ta'liquhu bis sifat. Boleh seorang namanya talak muallaq. Perhatikan sini, kita bahas ini tentang talak muallaq. Hukum-hukum terkait, kita bahasnya hukum-hukum terkait talak. Terkait talak. Terkait talak atau cerai. Tadi yang pertama apa? Yang pertama, lelaki merdeka berapa kali talak? Merdeka punya 3 kali talak 3 kali. Adapun budak berapa kali? Budak 2 kali. Ini datang dalam riwayat seorang budak datang kepada istrinya, kepada sahabat, kalau nggak salah Utsman. Wahai Utsman, saya sudah menceraikan istri saya 2 kali. Kata Utsman, sudah lepas kali talak bain. Karena bagi budak cuma 2 kali. Yang kedua tadi kita bilang boleh istisna, yaitu pengecualian. Istisna, pengecualian dalam cerai jika bersambung. Jika apa? Jika bersambung. Jika lafalnya bersambung. Contohnya tadi bilang apa? Contoh saya cerai kamu talak 3 kecuali 1. Berarti sama dengan berapa? Talak 2. Ini harus nyambung, tapi kalau dia nyambungnya 2 menit kemudian udah nggak bisa. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga di antara terkait dengan hukum cerai, bahwasanya boleh namanya talak gantung, talak muallaq, namanya tolak muallaq. Itu bahasa Arabnya begini. At-talaq al-muallaq. Talak yang digantungkan, talak yang digantungkan. Ini ada 2 model. Yang pertama digantungkan dengan sifat, sifat tertentu. Yang kedua, digantungkan dengan syarat tertentu. Digantungkan dengan syarat tertentu. Digantungkan dengan sifat tertentu, seperti dia mengatakan, kalau datang Ramadan, maka kamu saya cerai. Misalnya dia berkata kepada, jika datang Ramadan, kamu saya cerai. Kamu cerai, ya. Berarti sebelum datang Ramadan masih status apa?
istri. Ketika datang bulan Ramadan, dia digantungkan dengan sifat, yaitu sifat datangnya bulan Ramadan. Maka kalau datang bulan tersebut, maka jatuh ya. Atau dia mengatakan, jika hujan turun, kamu saya cerai. Hujan turun, kamu cerai. Ini sifat ya. Adapun dengan syarat tertentu, misalnya kalau kamu ke rumah ibumu, saya cerai. Misalnya, ini syarat. Kalau kamu keluar dari rumah, cerai. Maka cerai. Ini syarat. Syaratnya harus keluar dari apa? Rumah. Kalau kamu chattingan sama lelaki lain, ya. Iya. Chattingan sama kawan lamamu, sama CLB kamu, cerai. Maka cerai. Ini namanya talak. Kapan sifatnya datang, kapan syaratnya terpenuhi, maka talak tersebut jatuh. Nanti ada pembahasan lagi, tapi ini ngerti dua aja. Nanti ada khilaf terkait dengan ini nanti. Tapi pertemuan berikutnya. Jadi kalau dia bilang begitu. Dan ini yang sering terjadi ini nih. Ini nomor 2 ini sering. Awas kalau kamu telepon lagi, kamu saya cerai. Itu istrinya diomongin. Awas kalau kamu ngabisin duit lagi, kamu saya cerai. Awas kamu ke mall lagi, kamu saya cerai. Awas kamu telepon kakakmu lagi, awas kamu terima tamu lagi, namanya suami. Dia menunjukkan apa namanya kekuasaannya, ya, powernya, maka dia ancam dengan apa? Cerai. Sedikit-sedikit dia ancam dengan apa? Cerai. Tapi istrinya bandel, telepon lagi, chattingan lagi, ya. Seperti itu. Nah, apakah jatuh cerai? Menurut mazhab Syafi'i, bahkan jumhur, kalau begitu jatuh cerai. Paham? Sementara, ini saya sampaikan aja lah, ada khilaf tentang masalah ini begini. Ini nomor berapa? Nomor 2 ya. Ada 2 model. Jadi untuk yang digantungkan dengan syarat ini ada 2 model. Paham? Model pertama, jika niat jatuh cerai, maka jika syarat terpenuhi, otomatis jatuh apa? Cerai. Jatuh cerai. Jika hanya nakut-nakutin, maka ini khilaf. Kalau ini sepakat tadi, ini sepakat. Seorang bilang istrinya, kamu kapan lagi telepon sama CLB kamu, cerai. Dia serius, dia niat jatuh apa? Cerai. Maka jika ternyata istrinya telepon, jatuh cerai enggak? Jatuh. Karena memang dia niatkan untuk mencerai. Tapi ada laki-laki yang tidak niat cerai, dia hanya untuk menakut-nakutin atau motivasi istrinya supaya tidak nakal lagi, dia bilang gitu. Maka kalau niatnya cuma nakut-nakutin, maka khilaf. Ada yang mengatakan jumhur ulama otomatis tetap cerai, tidak ada bedanya. Sebagian ulama di antara Ibnu Taimiyah mengatakan tidak jatuh cerai. Tapi bayar kafarah sumpah, ini intinya saya cuma singgung aja ya, bahwasanya ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini namanya cerai yang digantungkan. Kalau digantungkan dengan sifat maka jelas jatuh cerai. Tapi kalau digantungkan dengan syarat, maka kalau niatnya memang jatuh cerai, maka sepakat. Kapan syaratnya terpenuhi jatuh cerai. Tapi kalau niatnya hanya nakut-nakutin, maka ada khilaf. Nah, yang jadi masalah, banyak suami ketika menyebutkan syarat tadi cuma nakut-nakutin. Sehingga bahasanya jadi heboh di dunia, di kalangan para ulama. Sampai sebagian negara berpendapat dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Yang mereka harusnya bermadzhab tertentu, mereka rubah karena terlalu banyak kejadian. Terlalu banyak kejadian di masyarakat, suaminya ketika ngomong begitu hanya sekedar
Aku tidak niatkan untuk cerai. Apakah jatuh cerai? Kalau jumhur mengatakan jatuh, tapi pendapat ulama mengatakan tidak jatuh. Ini seperti sumpah, dia bilang, seakan dia mengatakan demi Allah kalau kamu begini saya begini. Ternyata tidak, maka dia harus bayar kafarah sumpah. Ini sekedar wacana. Ngerti ibu-ibu? Ya. Taib. Yang berikutnya, yang keempat, hukum yang keempat, tidak jatuh cerai kecuali setelah akad nikah. Setelah apa? Akad. Setelah akad. Ya. Kalau belum akad nikah gimana mau cerai? Misalnya seorang laki bilang sama perempuan, saya kalau nikah sama kamu otomatis cerai. Lah, nikah aja belum. Taib, ternyata dia nikah setelah itu. Jatuh cerai enggak? Enggak. Karena ketika dia mengucapkan cerai belum nikah sama perempuan itu. Paham? Jadi kalau tidak jatuh talak kecuali setelah akad. Kalau belum akad ya enggak ada. Makanya dikatakan la yaqa'u talaq qabla nikah, tidak ada talak kalau belum nikah. Wa arba'un la yaqa'u talaquhunna, dan ada 4 orang yang talaknya tidak dianggap. As-sabi, anak kecil, junun, orang gila, an-naim, orang lagi tidur, dan al-mukrah, orang terpaksa, terpaksa. Anak kecil dia bisa saja anak masih kecil belum balik dinikahkan sama orang tuanya. Saya pernah punya kawan di UIM. Dia jalan sama anaknya, tingginya mirip, umurnya mirip seperti adiknya. Saya tanya, kamu nikah umur berapa? Umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Mungkin belum balik, tapi begitu dia balik langsung punya anak. Jadi nikah masih kecil, belum balik. Jadi kalau anak kecil nikah, anak kecil masih kecil, kemudian dia menjatuhkan cerai, maka ini tidak dianggap karena dia sendiri belum mengerti secara hal-hal yang perkara-perkara besar. Orang gila, kalau gila, kemudian tadinya dia waras, dia nikah, kemudian dia gila, istriku kamu saya cerai, dianggap enggak? Enggak, karena dia gila, dia enggak ngerti apa yang dia ucapkan. Sama orang lagi tidur, saking jengkel sama istrinya, mimpi, kamu saya cerai. Mas, enggak. Takut main-main tadi saya mimpi aja. Kalau mimpi enggak juga dalam mimpinya dia ceraikan istrinya, ya mimpi enggak dianggap, karena cuma mimpi. Atau mukroh dipaksa sama mertuanya, dipaksa sama kamu kalau tidak ceraikan putri saya bunuh kamu. Terpaksa cerai. Seperti ini juga tidak jatuh karena dia terpaksa. Rasulullah bersabda, la talaqa wala itaq fi iglaq. Tidak ada cerai dan tidak ada memberikan budak kalau ada tertutup, itu tertutup akalnya, dia tidak bisa berpikir secara sempurna, di antaranya kalau dipaksa. Rasulullah juga bersabda, innallaha wada'a an ummatil khata' wa nisyan wa mustriku alaihi. Allah memaafkan kesalahan, kelupaan dan yang dipaksakan, Mudah-mudahan nanti kita bahas suatu saat bagaimana hukum talak kalau orang lagi marah, bagaimana hukumnya. Itu mungkin belum ya. Taib. Masih kuat ibu-ibu? Masih? Nah, ini sekarang penting masalah rujuk. Ini udah paham? Hah? Ya sebentar. Ada yang bertanya silakan ibu, enggak apa? Silakan. Kasih mic-nya. Biar pelan-pelan. Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Iya pasti cerai. Iya.
Ya enggak apa-apa, masih aman. Masih istri statusnya. Yang penting Ramadan jangan datang. Kalau Ramadan datang, udah cerai otomatis. Ya. Ya. Iya, kalau sifat sudah, selama belum datang sifat tersebut, tapi sifat itu pasti akan datang karena hujan suatu saat akan apa? Hujan. Ramadan pasti akan datang. Beda dengan syarat, syarat belum terjadi. Tergantung sang wanita mau bikin atau tidak. Paham? Ya. Ada lagi yang bertanya? Sudah, nggak ada yang bertanya. Baik, kita bahas sekarang tentang ada yang bertanya? Kenapa? Iya, terkait tema ini sekarang masih ada yang bertanya di sela-sela ini? Itu ibu sana, ibu. Silakan, Bu. Itu berarti nanti dia menggauli wanita yang sudah dia ceraikan. Itu hukumnya lain lagi. Ada seorang ceraikan istrinya tapi dia rindu, dia datang istrinya. Dia gauli. Nah, itu dianggap rujuk atau tidak, ada khilaf. Jadi wanita yang sudah diceraikan, kan wanita diceraikan tidak kabur dari rumah, tetap di rumah. Dan wanita tersebut tetap berhias. Dia boleh berhias selama dalam masa iddah. Dia berhias, dia menggoda suaminya kalau suami tertarik. Kalau dalam masa iddah, dia gauli istrinya, maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan otomatis berarti dia rujuk. Ada yang mengatakan tidak boleh, rujuk harus ngomong, saya rujuk baru gauli. Ya. Tapi kita bahas sekarang masalah rujuk. Wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw thintaini falahu muraja'atuha ma lam tanqadhi iddatuha. Fa in inqadat iddatuha halla lahu nikahuha bi aqdin jadidin wa takunu ma'ahu ala ma baqiya min at-talaq. Fa in talaqaha thalathan lam tahilla illa ba'da wujudi khamsi syara'ita inqidha'u iddatiha minhu wa tazwijuha bi ghairihi wa dukhuluhu biha wa isabatuha wa bainunatuha minhu wa inqidha'u iddatiha minhu. Baik. Saya bacakan. Jika seorang suami menjatuhkan talak atau satu atau dua kepada istrinya. Sekarang begini saya rujuk ya. Rujuk itu kembali ke tali pernikahan, kembali maksudnya ke tali pernikahan setelah jatuhkan talak. Setelah jatuhkan talak. Namun masih dalam masa apa? Iddah. Namun masih dalam masa iddah. Saya mungkin bisa bagi, talak ada dua. Talak ada dua. Yang pertama namanya talak raj'i, yaitu talak yang bisa kembali. Talak raj'i itu bisa kembali. Atau jangan begini-begini, lebih mudah. Bentar. Gini aja. Perhatikan talak ada dua. Yang pertama disebut talak apa? Talak raj'i. Itu talak masih bisa kembali. Yang kedua namanya talak ba'in. Talak ba'in. Ba'in ada dua. Namanya bainunah sugra. Bainunah sugra itu ba'in kecil. Yang kedua bainunah kubra. Ba'in besar. Adapun talak raj'i masih bisa kembali itu kapan? Jika talak satu atau talak berapa? Dua.
masih dalam masa iddah. Paham? Jadi kalau misalnya seorang lelaki menceraikan istrinya tersebut, masa iddah macam-macam ya. Masa iddah macam, mungkin akan disinggung oleh penulis. Masa iddah itu macam-macam. Bagi wanita yang mengalami haid, masih mengalami haid, maka masa iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid. Khilaf di kalangan para ulama. Bagi wanita yang menopause atau tidak lagi haid lagi, maka masa iddahnya 3 bulan. Bagi wanita yang hamil, maka masa iddahnya ketika melahirkan. Bagi wanita yang dinikahi namun belum digauli, tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah. Ini nanti mungkin akan dibahas, namanya masalah iddah nanti. Tapi secara umum, talak raj'i itu talak masih bisa kembali jika talak 1 atau talak 2 masih dalam masa iddah. Dalam hal ini, sang wanita masih statusnya istri. Masih status istri. Sehingga berlaku dia harus dinafkahi, paham? Karena masih istri. Kemudian kalau menikah suaminya dia masih mewarisi. Jika suaminya meninggal di masa iddah. Paham? Seperti itu. Jadi status masih apa? Istri. Adapun talak bain yang kecil sama yang besar. Yang kecil maksudnya jika talak 1 atau talak 2 tapi masa iddah sudah selesai. Sudah habis. Ya, ini tidak bisa bainunah sugra, ini tidak bisa rujuk, ini bukan rujuk lagi, enggak bisa rujuk. Tidak bisa rujuk. Maka status, perhatikan, status wanita bukan istri. Bukan istri. Sehingga tidak dinafkahi lagi, tidak dinafkahi lagi. Tidak ada warisan. Kalau dia meninggal tidak mewarisi suaminya, suaminya meninggal dia tidak mewarisi karena dia bukan istri. Ya. Tidak ada warisan di antara keduanya. Kalau mau balik harus nikah ulang. Balik harus nikah ulang. Nikah lagi dari awal. Mahar lagi, ngelamar lagi, paham? Namanya talak. Tapi masih bisa. Masih bisa karena talaknya baru berapa? 2. Makanya disebut sugro karena masih bisa kembali. Kalau yang ini status masih istri. Status masih istri berarti tetap di rumah, masih bisa berhias, masih bisa bersolek ya. Di depan suaminya ya. Tetapi dia tidak boleh mencembui istrinya kecuali sudah rujuk. Karena statusnya cerai. Taib. Yang berikutnya talak bain jika talak 3. Kalau talak 3, paham? Jika talak 3. Kalau talak 3 baru boleh kembali memenuhi 5 syarat. Bisa kembali dengan 5 syarat. Itu yang tadi kita baca. Saya bacakan syarat pertama, iddahnya selesai, paham? Iddah wanita tersebut apa? Selesai. Lihat halaman 382, coba lihat tangannya 382. Kalau talak bainu kubra dia jatuhkan istrinya talak 3, sudah. Berarti istri atau bukan? Bukan. Yang sugro aja bukan, apalagi yang kubra. Jadi bukan istri, tidak dinafkahi, tidak tinggal di rumahnya lagi karena sudah bukan istri, paham? Kemudian dia hanya boleh kembali kepada istri yang dia talak 3 tadi dengan 5 syarat. Pertama, iddahnya sudah selesai. Kemudian yang kedua, mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. Yang ketiga, suami kedua tadi yang baru nikah lagi menyetubuhinya, menggaulinya. Ya tidak harus ejakulasi, yang penting sudah terjadi penetrasi. Yang keempat, kalau sudah setelah itu ya tadi disetubuhi oleh suami yang kedua tadi, kemudian diceraikan. Setelah itu diceraikan. Kemudian baru masa iddahnya habis, baru dinikahi lagi oleh laki suami yang
pertama. Intinya harus selesai dulu daripada suami baru. Jadi kalau dia dicerai talak 3, ini perempuan tunggu masa idah selesai enggak? Joni menceraikan Juminten, paham? Joni menceraikan apa? Juminten. Ketika menceraikan Juminten, si siapa? Jangan Joni apa? Si Jojon, jangan Jojon, siapa lah? Si Robert menanti siapa? Juminten. Bolehkah Robert langsung nikahi Juminten? Enggak boleh, tunggu masa idah apa? Selesai. Masa idah selesai dia ngelamar Juminten. Si Joni enggak bisa balik padahal masih cinta, enggak bisa balik. Maka Robert ngelamar, Juminten bikin jengkel Joni, nikah langsung dia sama Robert. Ya. Terus digauli, harus digauli dulu, digauli. Sudah digauli, ternyata cekcok, cerai. Ketika cerai, Joni boleh langsung masuk enggak? Enggak boleh. Tunggu dulu masa idah siapa? Kedua, hilanglah istilahnya. Masa idah selesai baru ngelamar. Paham? Coba kita tulis ya. Biar gampang. Ini Joni. Terus apa? Juminten. Kemudian apa? Robert. Ini suami 1, ini suami apa? 2. Kalau Joni ceraikan, ini jatuh talak 3. Dia talak 3. Maka Robert boleh ke Juminten, syaratnya apa? Masa idah Juminten selesai. Kedua, bukan anak buah Joni. Karena Joni bilang, aduh saya enggak bisa balik, kau nikahi ya. Nikahi jangan macam-macam ya. Kalau ini namanya ini hukumnya haram, terlaknat. Kata Nabi, la'anallahu al-muhallil wal muhallul laha. Al-muhallal laha. Allah melaknat si Robert al-muhallil yang menjadikan halal supaya bisa kembali kepada Joni, dan melaknat yang dihalalkan untuknya itu Joni. Itu Joni sewa Robert. Disebut dengan taisul musta'ar oleh Nabi, kambing sewaan. Jadi bayar. Udah kamu gauli sekali aja, jangan lama-lama. Pokoknya digauli sah, saya bisa kembali. Ini enggak boleh. Jadi memang nikahnya Robert dengan Juminten harus natural, alami. Bukan pesanan dari siapa? Joni, bukan. Kalau pesanan dari Joni, maka itu nikah tidak dianggap. Paham? Menurut pendapat yang kuat tidak dianggap karena terlaknat. Sehingga Joni tetap tidak boleh kembali kepada Juminten. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam panjang lebar. Dalam I'lamul Muwaqqi'in. Taib, kalau Robert Joni mau kembali lagi, berarti gimana ke Juminten? Berarti harus dicerai oleh siapa? Dari Robert. Belum. Robert sudah menggauli si Juminten. Sudah digauli oleh, ini syaratnya, syarat. Sudah digauli oleh Robert. Mohon maaf. Juminten sudah digauli oleh siapa? Robert. Syarat 1, Juminten sudah nikah dan digauli oleh siapa? Robert. Kemudian dicerai. Kemudian masa idah sudah selesai. Sudah selesai. Kemudian ngelamar ulang. Ngelamar ulang dan proses pernikahan biasa. Paham Ibu? Kalau Joni sudah kembali sama Juminten, dia pegang lagi jatah talak 3 lagi. Paham? Kembali lagi jatah talak berapa? 3. Mulai ini jatah talak 3. Dia mau ceraikan Juminten 2 kali lagi, roji'i. Paham Ibu? Sekarang saya tanya sebuah kasus, mudah-mudahan Ibu paham. Si Joni, paham? Perhatikan, Joni menceraikan Juminten talak 2. Akhirnya
Juminten nunggu-nunggu Joni, dia nggak kembali-kembali si Joni. Masa idah, Mas Joni, besok masa idah saya habis. Emang gue pikirin, terserah lu, ya udah. Akhirnya masa idah habis, Joni mau balik bisa lagi nggak? Bisa, tapi dengan proses biasa, ngelamar semuanya, paham? Paham? Karena masa idah sudah selesai. Paham? Paham tidak Ibu? Ya. Baik. Ketika proses nikah sudah selesai, Joni kembali lagi ke siapa? Juminten. Jatah talak Joni tinggal berapa? Tinggal 1. Paham ya? Tinggal 1. Karena sudah jatuh talak berapa? 2 kali. Baik, kasus berikutnya. Joni jatuhkan talak 2 sama Juminten. Sudah mau masa iddah habis tinggal besok. Besok saya bersih nih, besok selesai masa iddah. Kata Joni, emang gue pikirin. Sana kamu, saya tidak mau lagi sama kamu. Akhirnya Juminten habis masa iddahnya, datang Robert nikah. Nikah, digauli dan sebenarnya. Digauli nggak urusan. Digauli apa? Digauli. Setelah digauli sudah nikah setahun, ternyata cerai. Ternyata si Joni kangen lagi sama Juminten. Maka dia lamar, masa idah sudah selesai, dia lamar lagi Juminten, nikah lagi sama Juminten. Juminten sudah digauli enggak tadi? Sudah. Baik, ketika Joni nikahi lagi Juminten, jatah talak tinggal berapa? 3 apa 1? 3 apa 1? Tetap 1. Tetap 1. Iya, tetap 1. Beda yang sudah ditalak 3. Kalau talak 3, ulangi dari 0. Tapi kalau masih talak 2, meskipun sudah dinikahi orang, jatah tinggal berapa? 1. Enggak, nikah biasa baru talak 1 berarti. Kalau Robert jatuhkan talak 1, tergantung Robert jatuhkan talak berapa. Semua mazhab. Paham? Paham tidak Ibu? Paham ya. Ya. Taib. Sekarang Joni, masalah berikutnya Joni ceraikan Juminten. Talak 1. Kemudian Juminten masa haidnya 3 kali suci atau 3 kali haid. Baru sebulan diceraikan, ternyata si Joni tewas. Baik. Apakah Juminten dapat warisan dari Joni? Dapat, karena statusnya masih istri. Masih istri, karena dalam masa iddah. Lain halnya kalau sudah habis masa iddah, Joninya tewas, tidak dapat apa-apa. Karena mereka tidak ada hubungan suami istri. Paham? Nah, bagaimana cara rujuk? Cara rujuk yang benar yaitu datangkan saksi. Nah, tadi saya bilang, bagaimana cara rujuk seorang lelaki kepada wanita? Ada yang mengatakan harus dengan lafal, saya rujuk kepadamu. Sunnahnya datangkan saksi, enggak pakai saksi enggak apa-apa. Ada yang mengatakan tidak perlu lafal, ketika digauli, dicumbui sudah otomatis apa? Rujuk. Karena status cerai enggak boleh digauli, enggak boleh. Kecuali harus rujuk dulu. Ada yang mengatakan kalau dia tidak ngomong tetap tidak dianggap rujuk. Dia berdosa ketika dia gauli apa? Istrinya. Karena itu wanita sedang dicerai. Ya, harus bilang saya rujuk. Ini yang sepakat. Kalau yang tadi ada yang mengatakan enggak perlu ngomong. Begitu dia datangi berarti dia rujuk. Mungkin dia malu bilang saya mau rujuk. Peluk berarti sudah rujuk. Tapi demikian saja kajian kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.